Dan pada hari ini kita akan membahas topik kesehatan yang sedang marak ya, sedang banyak kasusnya di Indonesia maupun di Cicalengka, ya, yaitu tentang kasus DBD ya. Jadi saat ini ya mungkin Bapak Ibu mungkin di tetangganya ya, di RW atau di desanya itu ada saudara atau keluarganya yang mengalami kasus DBD ya. Ternyata memang saat ini sedang ada peningkatan kasus DBD ya. Di Kecamatan Cicalengka itu meningkat ya, dan di wilayah kerja Puskesmas Cicalengka terdapat 43 kasus DBD sejak awal tahun 2024 ini. Kemudian juga itu yang menyebabkan adanya saudara Iwati tentang antisipasi peningkatan kasus DBD ya, untuk meningkatkan kegiatan 3M+. Nah, kita bahas nih 3M+ maksudnya apa? Ya, kemudian juga untuk meningkatkan juga kegiatan gerakan satu rumah satu jentik. Nah, itu juga nanti kita bahas juga. Ya, untuk hari ini narasumber kita ini khusus ya, jadi ilmu Francis ya, ambil mengerti ya Bu ya, buat edukasi sedikit ya mengenai penyakit DBD ya. Kita akan bahas nih DBD. Nah, mungkin ini kita perlu tahu dulu ya, DBD itu maksudnya apa sih? Bapak Ibu sudah tahu ya DBD itu apa gitu, sudah mungkin dari anggota yang pernah melakukan saya kan demam diagnosis DBD. Nah, Bapak Ibu, DBD itu apa Ibu? Ada yang tahu dari Bapak Ibu yang mau menjawab? Apa? Demam berdarah, betul. Nah, demam berdarah ini teh apa penyebabnya Ibu? Demam berdarah itu teh disebabkan oleh pertama dari gigitannya nyamuk, tapi tidak semua nyamuk menularkan DBD. Yang menularkan DBD itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti ini membawa virus dengue. Nah, virus ini yang menyebabkan demam berdarah pada manusia. Nah, itu jadi harus diantisipasi. Gimana caranya kita supaya tidak terkena DBD? Berarti menghindari gigitan nyamuk, kemudian memberantas sarang nyamuk supaya nyamuk-nyamuk itu tidak ada di lingkungan sekitar kita dan kita terlindungi dari segala gigitan nyamuk, dan akhirnya kita terlindungilah dari penyakit DBD gitu Kang. Untuk ya. garis besarnya. Siap. Jadi ternyata DBD itu disebarkan oleh vektor nyamuk ya. Nah, kira-kira nyamuknya seperti apa sih Teh? Apakah semua nyamuk bisa menyebarkan DBD? Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri nyamuk DBD itu seperti ini Bu, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Jadi ada garis-garis atau bintik-bintik putih di permukaan tubuhnya. Kemudian di mulutnya itu ada sekedik nyuncung ya Bu ya, kanggo apa biasanya mah menggigit nyocok gitu. Itu biasanya dicirikannya dengan bintik-bintik putih sih yang terlihat mah gitu ya oleh mata kita, yang bisa membedakan itu nyamuk penular DBD atau nyamuk biasa gitu ya, cara membedakannya. Terus nyamuk ini juga Kang aktifnya, nyamuk DBD itu aktifnya di pagi hari sekitar jam 10 sampai jam 11 ya, sama sore hari sekitar jam 4 sampai 5 sore gitu. Makanya di waktu-waktu tersebut diharuskan Bapak Ibu itu untuk beraktivitas, tidak tidur, tidak diam di rumah. Karena kalau misalnya kita diam di rumah, nyamuk akan menggigit tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita beraktivitas, kita bergerak, insya Allah nyamuk tidak akan hinggap,
tidak akan menggigit gitu ya. Makanya itu diantisipasi waktu-waktu rentan, waktu-waktu aktifnya nyamuk di jam-jam itu gitu ya. Seperti itu Kak. Jelas ya. Nah, jadi itu ciri-cirinya tuh yang kita. Nah, nyamuk ini juga terbangnya itu Bu 100 meter. Jadi jarak jarak terbangnya itu 100 meter. Jadi apabila rumah kita misalnya udah bersih, udah memberantas sarang nyamuk, udah tidak ada penampungan air, tetapi bisa aja nyamuk itu terbang misalnya dari tetangga kita yang memang lingkungannya tidak bersih gitu ya. Kita juga akan kena imbasnya, nyamuk akan terbang ke lingkungan kita gitu. Untuk jarak terbangnya itu 100 meter Kang. Jadi Iya, gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya ciri-ciri nyamuknya, terus jam ya. Nah, antrian A 36. nah, terus itu dari nyamuknya ya. Terus dari penyakitnya sendiri kira-kira ciri-cirinya ya atau gejala awalnya nih kalau terkena DBD itu seperti apa? Dan kalau sudah ada gejala-gejala apa yang harus dilakukan Teh? Untuk gejala DBD sendiri ya, pertama biasanya ditandai dengan demam ya. Demam itu muncul ketika sudah infeksi dalam waktu seminggu masa inkubasinya Misalnya kita 1 minggu yang lalu misalnya kita pergian kemana, terus digigit nyamuk DBD, baru muncul gejalanya itu. Masa inkubasinya itu 7 hari dari ketika kita digigit nyamuk baru muncul gejala. Gejala pertamanya itu biasanya ditandai dengan demam. Demamnya misalnya 1 atau 2 hari demam tinggi. Dikatakan demam itu apabila suhunya lebih dari 37 derajat Celcius, Bapak Ibu yang harus diketahui. Nah, setelah demam itu biasanya diikuti dengan munculnya bintik merah di sekitar permukaan kulit ya Bapak Ibu, apalagi pada anak-anak kelihatan sekali ya. Terus kemudian selain demam dan ruam biasanya ditandai dengan mengeluhkan nyeri ulu hati di bagian perut misalnya sakit gitu ya. Kemudian anaknya lemas atau lemah gitu ya, tidak aktif seperti biasanya gitu ya. Makanya ketika sudah 2 hari muncul bintik, 2 hari demam aja itu sudah harus diantisipasi ya, harus langsung bawa ke puskesmas atau ke dokter, karena kita tidak tahu masa kritis anaknya itu kapan. Bisa aja gini, 2 hari demam, misalnya turun dingin, udah sembuh, udah sehat, padahal itu belum bisa dikatakan sembuh. Itu bisa jadi masa kritisnya anak. Kita katakan sembuh padahal anak itu dalam masa kritis, harus segera ditangani. Itu yang bisa mengakibatkan fatalnya penyakit DBD, itu yang bisa menyebabkan kematian karena telatnya penanganan terhadap anak yang DBD gitu. Makanya kalau misalnya anak 2 hari demam, kemudian besoknya tiba-tiba dingin tapi anaknya masih lemas, udah langsung bawa ke IGD atau ke UGD puskesmas ya Bapak Ibu, harus diwaspadai karena bukan hanya sekedar demam biasa ya, bisa menyebabkan shock. Dan lebih parahnya lagi apabila sudah mengalami pendarahan, misalnya pendarahan pada gusi, kemudian pendarahan mimisan ya Bapak Ibu, itu sudah harus segera ditangani, sudah dalam masa kritis, dan itu sudah mengalami shock. Shock itu ketika hematokritnya itu sudah tinggi, biasanya di sekitaran 40, ini udah lebih dari 40 gitu ya hematokritnya. Terus ditandai juga kalau misalnya penyakit DBD itu kalau dicek lab ya, trombositnya turun di bawah 100.000 gitu. Makanya kalau dirawat di rumah sakit ya, itu tiap hari anak akan diambil darah untuk dicek lab apakah trombositnya sudah membaik, apakah trombositnya sudah naik gitu. Kalau misalnya sudah dibolehkan pulang, berarti trombositnya sudah naik, sudah lebih dari 100.000 biasanya gitu. Jadi harus diwaspadai ya. Pertama tadi ada demam, kedua ruam merah atau bintik merah, ketiga kalau anaknya lemah gitu ya, lemah lesu gitu. Terus kalau misalnya warning sign-nya ketika anak sudah mual muntah dan mengalami pendarahan, seperti itu ya. Yo, Kang. Jadi jangan
nunggu parah dulu ya, jangan Bapak sampai Nader, nunggu pendarahan dulu ya atau ruang merah dulu baru dibawa ke puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi ketika anak demam tadi ciri-ciri gejala awalnya ya, berarti harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Nah, karena dan juga kalau misalkan ternyata sudah demamnya turun, ternyata itu belum sembuh teh ya, ternyata itu masa kritis ya. Bisa aja misalnya anaknya baru ketahuan demamnya di hari-hari akhir sakitnya, mungkin itu alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya dalam masa kritis L1 kemudian dianggap sembuh, itu bahaya juga. Bahayanya. Baik ya. Nah, kita sudah paham ya sampai sejauh ini. Nah, terus ternyata sangat bahaya ya, DBD itu bisa sampai menimbulkan kematian ya. Dan berarti kita harus tahu nih cara mencegahnya ya. Cara mencegahnya gimana teh? Langkah-langkah pencegahan dari DBD. Untuk kematian sendiri tadi dibahas ya, di Cicalengka udah ada 2 kematian akibat DBD Bapak Ibu. Makanya harus diwaspadai ya. Kita harus mencegah secara bersama-sama. Jangan misalnya Bu ada 1 kasus DBD di wilayah kita mau fogging gitu. Fogging itu bukan solusi ya, tidak bisa berantas DBD, tidak bisa menangani DBD sampai akar. Karena kalau fogging itu kan membunuhnya nyamuk dewasa akar. Jadi kalau misalnya nyamuk dewasanya terbunuh, dan itu pun juga belum tentu mati ya, si nyamuknya bisa aja kabur. Nah, sedangkan si jentik-jentik nyamuk yang ada di tempat penampungan air suatu saat akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Betul. Bukan solusi. Solusi yang paling tepatnya itu adalah 3M. Apa itu teh 3M plus teh? 3M itu menutup, menguras, dan mendaur ulang. Plusnya nanti saya sebutkan ya. Menutup, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah menyimpan air, atau air misalnya untuk menampung hujan ya, misalnya untuk mencuci motor, mencuci atau menyiram tanaman, jangan dibiarkan terbuka lama. Di situ biasanya ada jentik-jentik nyamuk. Ibu-ibu tahu Bapak jentik nyamuk seperti apa? Jentik nyamuk itu cacing kecil yang suka utak-utakan gedinggu naik dari bawah ke atas permukaan air. Itu yang bisa menjadi nyamuk suatu saat. Itu kita nggak tahu nyamuk DBD atau nyamuk yang lainnya, tetapi pencegahan harus dilakukan. Pertama, menutup penampungan air. Baik itu penampungan air yang untuk air minum, untuk air menyiram tanaman gitu ya. Pokoknya air yang tidak digunakan, air yang diam itu harus ditutup minimal ya. Kemudian menguras tempat-tempat penampungan air. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumahnya mempunyai bak mandi atau penampungan air lainnya, harap dikuras rutin, secara rutin. 41 Minimal seminggu sekali. Nah, cara mengurasnya itu bukan hanya dibuang airnya aja, tetapi disikat dinding-dinding bak mandinya supaya si jentik-jentik nyamuk yang menempel di dinding-dinding bak mandi itu mati ya, tergerus atau tersikat gitu. Kemudian selanjutnya penggunaan abate juga bisa Bu. Penggunaan abate, tahu Ibu Bapak abate? Ya, biasanya ada yang jual-jual. Sebenarnya di puskesmas juga ada. Kalau misalnya mau nanti minta gitu ya, mau minta abate nanti diarahkan ya. Nggak Bu, gratis nggak teh kalau di puskesmas teh? Bu, abatenya gratis nggak? Kalau di puskesmas mah gratis ya. Jadi kalau misalnya ada yang jualan gitu, Ibu ada gitu di puskesmas juga, nanti tinggal diminta. Terus saya juga sudah kasih ke Ibu kader, apabila mau ada yang minta abate untuk membunuh jentik nyamuk, boleh lah diminta juga ke Ibu kader gitu. Selanjutnya adalah mendaur ulang barang-barang bekas. Di sini tidak harus mendaur ulang juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada di halaman rumah kita ada barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas, aqua bekas, itu harap diamankan. Jangan disimpan, dibruken di sudut rumah ya, enggak baik. Itu bisa jadi tempat
perkembangbiakan nyamuk, tempat peristirahatan nyamuk, di situ ngumpet gitu ya. Nantinya di jam-jam rawan mereka aktif keluar gitu ya. Makanya itu harus diamankan. Kemudian ketika malam hari, Kang, plusnya itu boleh menggunakan obat nyamuk ya, apalagi untuk anak. Boleh obat nyamuk lotion atau obat nyamuk bakar yang elektrik sekarang ada ya. Nah itu bisa untuk mencegah nyamuk di rumah kita. Kemudian penanaman ikan juga boleh. Misalnya kita punya bak mandi, boleh ditanamin ikan, tapi jangan terlalu banyak ya. Jangan ikan mas semuanya 1 kilo dimasukin ke bak mandi, enggak ya, nanti bau. Tapi misalnya ikan cupang atau ikan-ikan yang kecil ya, dalam frekuensi yang memang sesuai juga dengan bak mandinya, ukuran bak mandinya, itu bisa nanti jentik-jentik nyamuknya dimakanin oleh ikan gitu, Kang. Ya, itu ya. Ternyata 3M plus itu sekarang itu menguras, menutup, dan mendaur ulang ya, atau memanfaatkan ya. Kalau zaman dulu kan kalau tidak salah mengubur ya teh ya. Nah, jadi sekarang mengubur udah nggak berlaku teh ya. Karena mengubur nantinya akan mencemari tanah gitu. Antrian 42. Nah itu ya, jadi 3M plus. Nah terbaru ya, M yang terakhir itu bukan mengubur tapi memanfaatkan ulang ya, atau mendaur ulang ya. Kita juga mohon kepada Antrian 43. Jadi tadi ya Ibu bertanya mengenai nyamuk Wolbachia. Ada Bapak Ibu sudah tahu merenya tentang penyebaran nyamuk Wolbachia. Itu teh gimana sih? Kan nyamuknya nanti jadi banyak, gitu ya. Nah, nyamuk Wolbachia ini adalah suatu inovasi dari pemerintah ya untuk memberantas penyakit demam berdarah. Caranya teknisnya seperti apa? Jadi nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang disuntikan atau disuntikan bakteri Wolbachia. Nah, bakteri Wolbachia ini tuh dipercaya dan menurut penelitian bisa mencegah perkembangan virus denggi pada nyamuk. Jadi nyamuk Wolbachia ini teh bisa dikatakan vaksin pada nyamuk gitu, supaya nyamuk DBD ini teh tidak terkena virus denggi gitu. Kan virus denggi yang menyebabkan DBD nih. Nah, nyamuk DBD-nya itu ketika ada bakteri Wolbachia, maka si virus dengginya itu tidak akan berkembang di nyamuk denggi, itu gitu. Di nyamuk Aedes aegypti. Soalnya jadi nyamuk Aedes aegypti nanti yang menyebar di lingkungan kita itu tidak akan menularkan virus denggi pada manusia. Seperti itu untuk teknisnya ya, maksudnya untuk perjalanan biologisnya, kenapa bakteri Wolbachia disebarkan gitu. Terus kenapa bakteri Wolbachia sudah disebarkan tetapi DBD masih tinggi? Nah, ini kembali lagi karena frekuensi intensitas dari penyebaran nyamuk Wolbachia mungkin tidak setara dengan jumlah nyamuk DBD yang ada di lingkungan kita. Jadi belum semua nyamuk DBD itu ada bakteri Wolbachia-nya sehingga masih bisa menularkan pada manusia. Pertama, dari musim hujan, curah hujan ya. Nah, curah hujan ini bisa mempercepat perkembangbiakan nyamuk yang awalnya mungkin dari jentik-jentik nyamuknya Bapak Ibu tidak diberantas, tidak diperiksa, tidak dikontrol, akhirnya berkembang menjadi nyamuk dewasa, nyamuk DBD gitu. Sedangkan penyebaran nyamuk Wolbachia itu belum sepenuhnya optimal seperti itu. Jadi belum semua nyamuk DBD itu ada bakteri Wolbachia-nya, sehingga mereka belum kebal terhadap virus denggi gitu, Kang. Untuk perjalanan biologisnya seperti itu. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Nah, saya juga mohon ya kepada Bapak Ibu semuanya di rumah harus rutin mengontrol jentik nyamuk gitu. Jangan nunggu kadar yang periksa ke rumah, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus mempunyai kesadaran sendiri memberantas jentik nyamuk di rumahnya masing-masing dulu gitu ya. Iya, ya teh. Nah, tadi ada langsung pertanyaan ya dari ibu tadi ya.
langsung bertanya tentang Wolbachia ya. Itu bagus sekali ya. Nah, tapi tetap ya pencegahan itu harus kita upayakan ya. Tidak menunggu nyamuk Wolbachia-nya menyebar ya. Jadi paling penting adalah perilaku kita ya untuk melakukan pencegahan terhadap DBD ini ya dengan melakukan 3M plus ya. Nah, jadi harus setiap saat kita warning ya karena kasusnya meningkat. Nah, maka kita harus melakukan upaya pencegahan DBD ini. Kita harus perhatikan setiap ada tempat penampungan air ya, di talang air, di misalkan di pot bunga ya, atau di pagar tanaman. Pokoknya setiap ada air yang tergenang, nah kita buang airnya ya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini efektif ya untuk menekan ya kasus DBD. Nah sih Kang kayak udah gitu doang gitu ya, tapi itu juga bisa jadi solusi. Jadi dari upaya sederhana membuang air di penampungan air itu bisa mencegah DBD gitu ya. Jadi jangan menganggap sepele gitu, apalagi kalau misalnya ada kasus DBD, nggak ada tindakan dari puskesmas, nggak ada tindakan dari pemerintah gitu ya. Kita bantu untuk kemarin kita ada kader-kader yang memang ditugaskan untuk memeriksa jentik di setiap rumah, namun tidak semua wilayah, jadi gantian gitu, misalnya RW ini bulan ini, RW ini bulan ini gitu, tapi harus dibantu juga dengan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak gitu di rumahnya masing-masing gitu ya. Ya, dan ya 3M plus ya, plusnya itu melakukan pencegahan ya, melakukan pencegahan terhadap gigitan nyamuk ya. Jadi semua upaya untuk mencegah gigitan nyamuk ya sudah dibahas ya, tentang bagaimana bisa pakai lotion anti nyamuk atau misalkan jaring-jaring ya di ventilasinya di jaring dan sebagainya. Soalnya bagaimana menjaga diri dan agar hindar dari gigitan nyamuk juga ya. Nah terus teh nih sebelum ditutup teh kira-kira ada closing statement teh atau ada pertanyaan lagi Ibu? Silakan Bu. Dari Ibu siapa dan pertanyaannya bagaimana Bu? Ibu Nova dari Cikurus nanya apakah jentik itu bisa dilihat secara mata, kasat mata gitu, jadi nggak perlu pakai Antrian L2 DBD. Ya langsung jawab Ya langsung jawab aja, apakah jentik nyamuk terlihat kasat mata? Tentu Bu, terlihat. Jadi makanya kita rutin periksa jentik ke rumah-rumah, itu meriksa penampungan airnya, misalnya pakai senter, lebih terlihat lagi kalau pakai senter. Jadi kelihatan Bu, kayak telur ikan ya. Jadi cacing tapi bentuknya kecil. Biasanya dia bergerak misalnya dari bawah permukaan air sampai ke atas permukaan air gitu. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang lihat sepertinya ya, tapi belum itu teh jentik nyamuk ya. Jadi cacing-cacing itu teh suatu saat akan berkembang menjadi nyamuk dewasa gitu. Makanya mereka harus diketahui juga nyamuk DBD teh sukanya di air yang bersih Bu. Jadi mereka tidak suka misalnya di comberan, di got-got gitu ya. Misalnya orang masyarakat biasanya mengeluhkan ada got itu gak ditutup. Sebenarnya nyamuk DBD mah gengsi Bu sama lingkungan yang kotor ya. Mereka mah sukanya di air-air yang bersih dan statis dan diam gitu. Biasanya dilihat, coba ibu nanti pulang dari rumah ya, cek di bak mandinya ada jentik nyamuk atau enggak gitu ya. Kayak jentik nyamuk itu bisa dibunuh dengan abate biasanya. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan abate juga bisa dikuras secara rutin gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya ya, bagus sekali ya. Nah, ternyata nyamuknya itu sukanya di tempat yang bersih teh ya. Elit juga ya nyamuknya. Nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari yang lainnya, Ibu maupun Bapak? Nah, cukup ya sepertinya ya. Nah, mudah-mudahan kita ada tambahan lagi deh. Penutup sudah cukup ya. Ya, tadi sudah dibahas banyak sekali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Ibu semuanya dan bisa menjadi motivasi ya bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan gerakan 3M plus ya di rumah maupun di lingkungan tempat kerjanya ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa ya semoga kita semuanya dan juga warga Cicalengka ya dan Indonesia itu terhindar dari penyakit DBD. Amin ya rabbal alamin ya.
Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah ya kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan ya. Kita akan berjumpa lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak di media sosial kami di Instagram maupun di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.